Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jamuara yang akan mempresentasikan hasil capstone project yang telah kami diskusikan dengan judul Healthy Care Analytic Dashboard untuk optimalisasi layanan kesehatan. Dan selanjutnya yaitu yang menyusun capstone project ini ada saya sendiri, saya Salma Nasa Saida dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada rekan saya, Tasin Muhana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Selanjutnya ada Andika Primaditama dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan untuk capstone project ini, kami merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan aksesibilitas dan transparansi data bagi semua pemangku kepentingan dalam lingkungan operasional rumah sakit. Selanjutnya, tidak adanya sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan dengan visualisasi yang komprehensif dan user-friendly. Selanjutnya, ada rumah sakit tidak menunjukkan kinerja layanan sehingga belum mencapai tingkat standar efisiensi ditinjau dari analisis rata-rata kepuasan dan waktu tunggu. Dan yang terakhir ada kebutuhan informasi atas distribusi demografi pasien seperti usia, jenis kelamin, dan ras untuk analisis demografi oleh rumah sakit yang belum tersedia. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan untuk kebutuhan fungsional. Yang pertama ada menampilkan data pasien secara real time, selanjutnya ada mengintegrasikan data dari berbagai sumber kesehatan, selanjutnya menyediakan visualisasi interaktif seperti line chart, pie chart, dan heat map. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada menjamin keamanan data pasien melalui enkripsi, selanjutnya menyediakan waktu loading yang cepat dan responsif. Selanjutnya memastikan uptime tinggi dengan mekanisme failover. failover, failover. Dan untuk kebutuhan usability-nya, yang pertama antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, selanjutnya dapat diakses dari berbagai perangkat seperti desktop, tablet, smartphone. Selanjutnya, mendukung aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Dan untuk kebutuhan infrastruktur, yang pertama, di-hosting pada platform cloud yang andal seperti Microsoft Azure, memiliki lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi yang terpisah. Selanjutnya, mendukung integrasi dengan alat analitik lain seperti Azure Monitor dan Power BI. Dan untuk kebutuhan pemeliharaan, menyediakan dukungan teknis dan pelatihan bagi pengguna, selanjutnya memiliki dokumentasi lengkap terkait perubahan atau pembaruan sistem, dan yang terakhir sistem mudah diupdate untuk menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug. Dan untuk rancangan solusi, yang pertama ada Healthy Care Analytic Dashboard, yang dimana akses data real-time-nya menyediakan informasi terkini dan transparan. Untuk integrasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber kesehatan, dan untuk visualisasi komprehensifnya menampilkan data dari format yang mudah dipahami. Dan untuk sistem integrasi data, yaitu pada model data terintegrasi, struktur data yang konsisten dan terhubung. Automasi pembaruan data, data di-refresh secara otomatis untuk memastikan akurasi, dan yang terakhir untuk analisis mendalam, yaitu kemampuan untuk melakukan analisis yang lebih mendetail dengan data terintegrasi. Dan pada monitoring dan evaluasi kinerja layanan, itu ada tracking waktu tunggu untuk memantau dan menganalisis waktu tunggu pasien, survei kepuasan pasien untuk mengukur dan melacak kepuasan pasien secara berkala. Selanjutnya, laporan kinerja itu untuk menyediakan laporan kinerja layanan secara real time. Selanjutnya, pada analisis demografi pasien, itu ada distribusi usia dan jenis kelamin, untuk visualisasi data berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dan distribusi ras, itu informasi tentang distribusi ras pasien, dan segmentasi data,
itu memungkinkan segmentasi data untuk analisis yang lebih spesifik. Dan mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan-rekan saya persilahkan. Baik, untuk hasil dan pembahasan di permasalahan yang ada, kami membuat pengembangan healthcare analytic dashboard agar informasi kinerja dan operasional fasilitas kesehatan bisa menjadi komprehensif yang dibuat menggunakan Power BI. Dan berikut fitur-fitur yang digunakan. Yang pertama yaitu fitur line chart. Nah, line chart sendiri bisa dilihat diperhitungkan melalui data periodek atau data historis dari pasien yang berkunjung di rumah sakit untuk mengetahui bagaimana atau berapa puncak dari kunjungan pasien tersebut. Nah, di sini dilihat pada Agustus sebesar 1.024 pasien dan yang terendah di Februari 431 pasien. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu DAX Analytics menggunakan fitur Relation Table. Nah, fitur ini merupakan model yang ada pada Power BI yang bermanfaat untuk menghitung bagaimana DAX untuk perhitungan analisis pada chart yang dibutuhkan. Nah, misalnya di sini ada pasien dataset dan date untuk tanggalnya. Date untuk tanggal kita hubungkan dengan pasien dataset untuk menghitung apakah pasien tersebut berkunjung di bulan Januari atau sampai Desember untuk memperkirakan bagaimana kunjungan pasien selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, distribusi rata-rata kepuasan berdasarkan ras dan umur menggunakan fitur heatmap. Fitur heatmap sendiri merupakan visualisasi dari Power BI yang menggambarkan bagaimana sebaran dan distribusi dari variabel-variabel yang berbeda. Di sini dilihat ada pasien ras, seperti ras dari pasien tersebut, dengan rata-rata kepuasan berdasarkan umur yang dibagi menjadi section balita, tua, remaja, dan yang lain. Dan untuk chart pie chart ini kita menggunakan gender pasien sebagai indikatornya. Bisa dilihat berikut adalah porsi dari pasien yang berkunjung di rumah sakit paling banyak yaitu male atau pria sebesar 51,3% dan untuk wanita sebesar 48,7%. Dan untuk bar chartnya kami menggunakan sebagai visualisasi untuk persebaran umur. Dilihat ada adult, middle childhood, teenager, early childhood, dan infant atau bayi di bawah 1 tahun. Dan ini untuk hasil jadinya dari dashboard yang kami bangun. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, ya baik. Selain dari dashboard yang sudah disebutkan dan juga dijelaskan masing-masing fiturnya dari teman saya tadi, di sini juga kita memberikan solusi di mana dashboard ini kita bisa ekspor atau bisa kita bagikan gitu. Jadi nanti dashboardnya itu bisa dilampirkan atau ditaruh pada sebuah PowerPoint ataupun PDF gitu. Jadi sehingga nanti jika ingin membuat sebuah laporan dari report yang sudah dibuat itu bisa dibagikan gitu. Jadi kita semisal nanti akan membuat sebuah laporan untuk menganalisis bagaimana sih kinerja dalam 1 bulan ke belakang. Nah, untuk dashboard ini kita sudah bisa lampirkan gitu di dokumen-dokumen yang disusun nanti. Selanjutnya. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, jadi di sini ada visualisasi berupa heat map. Jadi sebenarnya kurang lebih sama seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi di sini tuh kita itu indikatornya berdasarkan dari ras dan juga umur. Nah, untuk melihat
bagaimana sih tingkat kepuasan pasien dan juga bagaimana rata-rata waktu tunggu dari pasien gitu. Dan bisa dilihat di sini untuk indikatornya sendiri sudah tersedia dalam visualisasi untuk mempermudahkan segala pemangku kepentingan untuk membaca visualisasi tersebut. Lanjut. Nah, dan di atas juga di sini terdapat beberapa visualisasi berupa chart yang di mana di sini akan menunjukkan total pasien, rata-rata kepuasan dari pasien, dan juga rata-rata waktu tunggu dari pasien. Yang di mana di sini visualisasinya itu user friendly, jadi semua pihak itu dapat membacanya dengan mudah sekali. Lanjut. Nah, di sini juga ada solusi dari keterbatasan aksesibilitas dan transparansi data bagi semua pemangku kepentingan dalam lingkungan operasional rumah sakit. Dan kita juga di sini dapat membuat pembagian role dari dashboard yang sudah kita buat sini, sehingga akses yang orang-orang akan mengakses dashboard ini kita bisa atur gitu sedemikian rupa sehingga kebocoran data ataupun pengeditan dari dashboard ini kita bisa atur gitu. Jadi tidak bisa sembarang orang melakukan edit data atau edit dashboard pada luaran ini. Lanjut. Mungkin sekian untuk showcase pitch deck dari project capstone dari kelompok Jamuara. Semoga hasil yang diharap itu dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah disebutkan di awal tadi. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.